Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ayo, aku akan membiarkanmu merasakan emosiku. Saat dia berbicara, rasa cinta yang kuat bercampur dengan kekuatan spiritualnya menyebar ke Tang Wutong tertegun. Setelah itu, telinganya memerah. Dia tampak sedikit menangis saat dia memandang Huo Yuhao. Dia tidak bisa menahan cintanya sama sekali. Baiklah, semua orang menunggu di luar, cepat buka tungku. Tang Wutong berkata dengan lembut saat dia bersandar pada Huo Yuhao. Huo Yuhao segera melangkah mundur. Kekuatan misterius dan tersegel pada tubuh Tang Wutong terlalu menakutkan. Dia telah mencoba untuk melawannya sebelumnya, tetapi hasil akhirnya adalah dia memar. Lebih lagi, semakin dia melawan semakin tragis keadaannya. Huo Yuhao telah menggunakan tungku itu sampai dia sangat akrab dengannya. Dia menyentuh tungku beberapa kali sebelum melepaskan lapisan gelombang orang jiwa. Setelah itu, suhu tungku naik lagi, itu melepaskan panas dan tekanan di dalamnya. Huo Yuhao melambaikan tangannya dan lapisan es pamungkas terbentuk 1 meter dari tungku, menghilangkan panasnya. Ini berlangsung selama 10 menit sebelum panas di dalam tungku menghilang sepenuhnya. Huo Yuhao menirukan aksi mengangkat dan penutup tungku perlahan naik dengan derit. Aroma obat yang telah hilang sebelumnya segera menyapu udara. Aroma itu hanya dirilis untuk sesaat, tetapi Huo Yuhao dan Tang Wutong merasa seolah-olah pori-pori mereka telah dibuka. Mereka dengan rakus menyerap esensi surga dan bumi ke dalam tubuh mereka. Sesuatu yang lebih aneh muncul, lapisan cahaya melonjak keluar dari tungku dan membentuk cahaya yang halus. Di dalam cahaya ini, cahaya bersinar yang menyerupai persimpangan sinar matahari dan sinar bulan. Pil keberuntungan Kuan Kun telah selesai. Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam tungku. Dia juga tidak tahu berapa banyak pil yang bisa dihasilkan. Dia telah menggunakan hampir semua bahan yang dia miliki karena dia ingin memaksimalkan efek obatnya. Ketika dia melihat pil keberuntungan Qian Kun, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi heran di wajahnya. Pil-pil itu berwarna putih susu dan halus. Setiap pil tertutup kabut dan seukuran kuku. Tidak banyak dari mereka, sepertinya hanya ada 7 pil. Yang tepat adalah 7 pil yang telah diproduksi. Itu ditempa dari lebih dari 40 harta alam yang berbeda, tetapi hanya ada 7 pil. Huo Yuhao mengerutkan kening pada jumlah itu. Lingkaran dalam Sekte Tang memiliki lebih dari 7 orang. Selain 7 Monster Track, ada Guru Xuan Ziwen, Gao Dalao Nana, Ye Guyi, Cicuo Chen Jingxian, dan Nan Qiu Qiu. Hanya ada 7 pil, jadi siapa yang akan mendapatkannya dan siapa yang tidak? Lebih lanjut, pil keberuntungan Qian Kun ini diklaim mengandung keberuntungan baik dari surga dan bumi, dan itu dapat sepenuhnya mengubah tubuh dan jiwa seseorang. Alasan mengapa Huo Yuhao bersikeras membuat ini adalah karena ia berharap agar pil keberuntungan Qian Kun meningkatkan tubuh Tangya. Meskipun itu tidak akan memberikan energi hidupnya seperti yang akan dilakukan oleh Kaisar Biru Perak, tetapi jika itu bisa mengandalkan kekayaan surga dan bumi untuk sepenuhnya mengubah tubuhnya, maka itu bisa menjamin bahwa hidupnya tidak akan dalam bahaya. Setidaknya seperti itu. Tetapi hanya ada 7 pil, jadi bagaimana untuk membaginya adalah suatu masalah yang sulit. Tang Wutong bisa melihat apa yang dilihat oleh Huo Yuhao. Dia meremas tangannya dan berbisik, "Jangan khawatir Yuhao. Setidaknya penempaan itu berhasil. Mari kita bersama-sama mendiskusikan bagaimana cara membaginya. Aku tidak akan mengambilnya bagaimanapun. Aku sudah memiliki 8 cincin roh dan kecepatan kultivasi kita tidak begitu lambat karena kita dapat berkultivasi bersama dengan kekuatan Haodong." Kata-kata Tang Wutong seperti air dari mata air yang jernih yang membuat hati Huo Yuhao cemas dan gelisah. Dia menariknya erat ke pelukannya dan berkata, "Sedangkan aku, apalagi yang diinginkan selain kekasih sepertimu?" Anehnya, tanda Trisula Tang Wutong tidak bertingkah saat ini. Huo Yuhao mengeluarkan botol giok dan memasukkan ke-7 pil ke dalamnya, dan baru kemudian dia membuka gerbang ke laboratorium dan berjalan keluar bersama Tang Wutong. Huo Yuhao terkejut saat dia melangkah keluar. Sejumlah besar murid Sekte Tang duduk di luar, sepertinya hampir semua dari mereka ada di sini. Aroma wewangian obat yang kental dan aromatik menguat begitu pintu lab terbuka dan meresap ke seluruh fondasi bawah tanah aula alat jiwa. Bibi dan yang lainnya bergegas maju. Apakah penempaan pil berhasil, Adik Junior?
Baby bertanya. Wo Yuhao menjawab, jangan khawatir kakak tertua. Ini berhasil tapi... Senyum pahit muncul di wajahnya saat dia berbicara. Baby merasakan jantungnya berdetak kencang. Apa yang salah? Wo Yuhao sudah membuang 4 bulan sehingga dia bisa mengolah pil ini. Setidaknya itu adalah pemborosan dari perspektif Baby karena Wo Yuhao dapat mencapai hasil yang sangat baik jika ia menggunakan 4 bulan terakhir untuk berkultivasi. Namun Wo Yuhao tidak ragu untuk menghabiskan waktunya yang berharga di Sekte Tang. Semua orang penuh rasa terima kasih meskipun mereka tidak banyak bicara. Wo Yuhao berbisik, jumlahnya terlalu sedikit. Ayo bicara di luar kakak tertua. Baby segera mengerti saat dia mengangguk dan berkata tanpa mengubah ekspresinya. Semua murid Sekte Tang tetap di sini untuk berkultivasi dan menyerap efek obat. Semua orang di atas status wakil aula. Ikuti aku keluar untuk rapat. Semua orang melangkah keluar satu demi satu ketika mereka tiba di aula konferensi Sekte Tang. Wajah Wo Yuhao sedikit pucat karena terlalu lelah. Yang lain tidak tahu bahwa jumlah pil yang dia tempa sangat sedikit. Tetapi semua orang bisa tahu dari ekspresinya dan Baby bahwa ada sesuatu yang salah. Bahwa ada masalah dengan penciptaan pil. Baby dan Tang Ya duduk di kursi kehormatan sementara Wo Yuhao dan Xuan Ziwen duduk di samping mereka. Baby mengangguk ke arah Wo Yuhao. Wo Yuhao harus mengambil tanggung jawab pada saat seperti ini dan dia berdiri dan berkata, Guru Xuan, kakak dan semuanya, penempaan pil berhasil. Aku telah menggunakan harta alam yang aku bawa kembali dari sumber api Xinjiang dan aku mengolahnya menjadi beberapa pil. Pil ini disebut sebagai pil keberuntungan Qian Kun dan ini adalah jenis pil terbaik yang dicatat oleh leluhur Sekte Tang, Tang San. Dalam arsipnya, diklaim mengandung kekayaan surga dan bumi. Dia mengambil botol giok saat dia berbicara dan meletakkannya di atas meja. Mata semua orang tertuju pada botol giok. Ini adalah upaya pertama aku, tetapi semua obat-obatan dan herbal hanya cukup untuk membuat satu kelompok ini. Oleh karena itu, aku tidak tahu seberapa kuat efek pil keberuntungan Qian Kun, tetapi ada masalah dengan jumlah pil yang dapat dibuat karena hanya ada 7 pil yang lengkap. Hah? 7? Semua orang tertegun sejenak ketika mereka mendengar angka itu dan aula konferensi segera terdiam. Setiap orang dari mereka tahu dari manfaat yang mereka peroleh dari aroma obat yang kental dari sebelumnya, bahwa pil Wo Yuhao luar biasa, tetapi tidak ada yang menyangka hanya akan ada 7 pil. Sudah ada lebih dari 10 orang yang duduk di sini. Bagaimana mereka bisa membagi pil jika hanya ada 7? Tepat pada saat ini Xuan Ziwen tiba-tiba berdiri dan berkata, kalian dapat memutuskan di antara kalian sendiri bagaimana ingin membagi pil. Aku sudah tua jadi aku tidak perlu memakannya. Selain itu, aku sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9 dan aku tidak memiliki masa depan yang panjang di masa depanku. Aku akan kembali ke aula jiwa dan memeriksa bagaimana orang-orang kecil itu melakukan kultivasi mereka. Ekspresi Guru Xuan Ziwen sangat tulus dan tegas. Hanya ada 7 pil dan dia adalah orang pertama yang memilih untuk melepaskan haknya. Dia sangat jelas tentang nilai pil ini dan dia juga membantu Wo Yuhao menyelesaikan tungku pil, namun dia tahu bahwa pil yang sangat berharga ini akan jauh lebih efektif untuk anak muda dan itulah alasan mengapa dia memilih untuk melepaskan haknya tanpa ragu sama sekali. Karakter yang begitu mulia dan integritas yang tidak perlu dipertanyakan. Tidak, Guru Xuan, tolong tunggu sebentar dan biarkan aku selesai. Wo Yuhao menghentikan Guru Xuan Ziwen dan tidak membiarkannya pergi. Xuan Ziwen tertegun saat dia melirik Wo Yuhao dan pandangannya bertanya. Wo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan ringan ke arahnya dan berkata, tolong biarkan aku selesai. Guru Xuan Ziwen telah memberikan begitu banyak darah dan keringat dan dia telah berkontribusi begitu banyak sehingga Sekte Tang bisa berada di tempatnya sekarang. Dia mungkin berkontribusi lebih dari siapapun di sini. Ketika Wo Yuhao pertama kali menciptakan pil keberuntungan Qian Kun, dia sudah memutuskan bahwa Guru Xuan Ziwen harus mendapatkannya, bahkan jika itu hanya berfungsi untuk memperpanjang hidupnya dan mempromosikan umur panjangnya. Mata semua orang tertuju pada Wo Yuhao. Semua orang egois, terutama di depan harta karun alam seperti ini, tetapi keegoisan harus dibedakan dengan keadaan. Sekte Tang dibangun di atas kerja tim dan persatuan semua orang sejak pendirian mereka dengan skala seperti sekarang. Setiap orang bergantung dan terikat pada kelompok ini dan mereka juga saling mencintai. Tidak ada yang ingin benda-benda eksternal ini mempengaruhi cinta mereka satu sama lain. Yang tidak mudah pada saat seperti ini, Wo Yuhao yang telah membawa kembali semua harta alam ini dan yang juga telah berupaya keras agar pil-pil ini dapat dibuat, tidak diragukan lagi dia adalah orang yang paling kuat
dan yang layak untuk memutuskan bagaimana itu akan dibagi. Wu Yuhao hanya berdiri di sana ketika dia dengan tenang menenangkan emosinya sebelum dia menurunkan suaranya dan berkata, "Botol ini berisi 7 pil total aku yang membuatnya dan jumlahnya terbatas. Biarkan aku memutuskan bagaimana memecahnya." Setiap orang memiliki reaksi yang sama terhadap Wu Yuhao yang mengambil inisiatif untuk mengucapkan kata-kata itu. Tetapi mereka bahkan lebih lega. Menurut cara khas sekte Tang melakukan sesuatu biasanya akan diadakan diskusi demokratis ketika sesuatu yang besar muncul, tetapi ada begitu banyak dari mereka tetapi hanya 7 pil. Jadi bagaimana itu harus dibagi? Wu Yuhao mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab sehingga semua orang merasa lebih lega. Setidaknya, apakah mereka akan menerima pil pada akhirnya atau tidak? Mereka tidak harus memikul tanggung jawab itu. Tunggu. Wu Yuhao baru saja akan melanjutkan ketika Bebe tiba-tiba berdiri dan memotongnya. Wu Yuhao berbalik untuk melihat Bebe dan Bebe menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Sebelum Wu Yuhao membagi pil-pil ini, izinkan aku mengucapkan beberapa patah kata. Tidak peduli bagaimana 7 pil ini akan dibagi. Tidak ada yang bisa keberatan. Yang benar adalah Wu Yuhao telah menciptakan ke-7 pil ini sendirian. Dan kita tidak bisa menggunakan emosi atau kasih sayang kita untuk membaginya. Sebagai gantinya, kita harus membagi pil ini berdasarkan kontribusi kita. Kerusuhan perlu mendapatkannya. Tanpa tunggu pil yang muncul, tanpa itu pil tidak akan bisa ada di sini. Wu Yuhao, aku harap kamu akan seadil mungkin ketika kamu membagi pil-pil ini. Setiap orang di sini adalah bagian dari sekte Tang dan sekte Tang tidak akan ada di sini tanpa semua orang. Adapun keputusanmu akan menjadi konsensus bersama sekte Tang." Bebe terlalu akrab dengan Wu Yuhao. Dia mengatakan kata-kata itu karena dia tahu bahwa Wu Yuhao memikul semua tanggung jawab dengan mengambil inisiatif untuk membagi pil-pil ini. Ada 7 pil, jadi beberapa dari mereka akan menerima 1, sementara yang lain tidak. Akankah mereka yang tidak menerima akan kesal? Kebencian itu akan diproyeksikan pada orang yang telah membaginya. Itulah alasan mengapa Bebe menekankan hal itu, karena dia tidak ingin Wu Yuhao memikul tanggung jawab ini sendirian. Hati Bebe benar-benar kesakitan. Dia adalah direktur utama sekte Tang dan dia adalah satu-satunya yang cukup layak untuk meminta tanggung jawab membagi pil dari Wu Yuhao di antara semua orang di sini. Tapi dia tidak bisa melakukan itu karena jika dia menanggung tanggung jawab itu, dia tidak bisa memberikan satu untuk dirinya sendiri atau kepada Xiaoya untuk menunjukkan bahwa dia adil. Tapi bahkan jika dia tidak menginginkannya, bagaimana dengan Xiaoya? Dia benar-benar berharap pil ini bisa memperpanjang hidupnya. Karena itu dia mengertakkan giginya dan pada akhirnya tidak mengajukan permintaan itu. Wu Yuhao mengangguk ke arah Bebe sebelum dia berbalik. Senyum samar di wajahnya masih ada. "Kakak tertua, kamu tidak perlu gugup. Yang benar adalah meskipun ada begitu sedikit pil, tidak sulit untuk membaginya. Semua orang mungkin salah paham bahwa 7 pil hanya dapat dibagi di antara 7 orang. Karena kalian berpikir ada lebih dari 10 dari kita di sini. Jadi sekitar setengah dari kita tidak akan mendapatkannya, bukan? Sebenarnya tidak seperti itu. Aku tidak tahu seberapa kuat efek pil keberuntungan Qian Kun, tetapi tingkat harta alami yang terkandung benar-benar tidak dapat ditiru. Dan itu tidak sulit untuk menyebutnya sebagai ramuan tingkat dewa. Karena itu masalahnya mengapa kita masing-masing harus minum 1 pil. Satu orang yang minum 1 pil masing-masing bahkan mungkin kontraproduktif. Kita selalu dapat membagi 1 pil di antara beberapa orang. Dan itu juga tidak akan menjadi terlalu berbahaya. Dan kita bisa lebih adil bagi semua orang. Bukankah itu hebat? Karena itu semuanya tidak perlu gugup. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.